Klien aku yang ada di Purwokerto ini pemberdayaan dirinya sangat bagus sekali. Dan sampai suatu ketika di umur 36 week, tiba-tiba dokter bilang kalau plasentanya menutupi setengah jalan akhir ya. Nah, akhirnya dia sampai 3 kali dengan dokter yang berbeda, tapi tetap sama sarannya adalah sesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Anita. Saya adalah salah satu fasilitator prenatal gender yoga dan penggiat gender birth. Nah, di video kali ini saya akan bercerita atau saya akan sharing tentang plasenta. Kenapa sih kok saya bercerita tentang plasenta? Karena dari banyaknya WA maupun DM banyak yang bertanya, Mbak, sebenarnya letak plasenta itu yang bener gimana sih? Mbak, kok kemarin saya cerita pada saat kontrol, kok dokter bilang ya kalau misalnya plasentanya berada di bawah. Itu gimana sih, Mbak? Dan ada satu kisah yang menarik dari klien saya. Ini adalah kisah nyata, kisah real ya. Klien saya di Purwokerto. Nah, dia didiagnosis oleh 3 dokter yang berbeda. Diagnosisnya adalah plasenta berada di bawah dan menutup setengah jalan lahir. Lalu pada akhirnya dia bisa berhasil bersalin secara normal. Jadi 3 dokter ini yang berbeda mendiagnosis agar SC ya, disarankan untuk sesar dan akhirnya dia bisa berhasil normal gitu ceritanya. Nah, sebelum saya mau cerita kisah gimana sih klien saya sehingga akhirnya bisa bersalin secara normal, maka saya akan membahas dulu tentang plasenta. Jadi kita bahas dulu tentang plasenta, nanti di akhir saya akan menceritakan tentang kisah klien saya. Untuk si janin, karena apa? Melalui plasenta janin bisa bernafas. Jadi fungsi dari plasenta itu adalah menyediakan atau memberikan oksigen dan nutrisi kepada si bayi. Jadi plasenta itu sangat penting. Nah, kapan sih plasenta itu tumbuh? Kapan sih gitu ya? Plasenta itu tumbuh sepanjang kehamilan. Nah, kalau kita ngomongin soal letak plasenta itu ada 3 macam. Yang pertama, letak penempatan plasenta ya ini. Yang pertama adalah letak posterior. Letak posterior ini adalah plasenta menempel dan bertumbuh serta berkembang pada dinding belakang rahim. Yang kedua adalah letak plasenta anterior. Letak plasenta anterior ini adalah plasenta menempel, bertumbuh dan berkembang di depan dinding rahim. Dan yang terakhir adalah plasenta fundal. Plasenta fundal ini plasenta terletak pada bagian puncak, bagian atas dari rahim atau dari dinding rahim gitu ya. Nah, itu adalah tipe penempatan plasenta. Lalu ada juga tipe penempatan plasenta yang tidak biasa. Kalau misalnya kita bicara yang tidak biasa, sebenarnya itu ada banyak. Tapi yang saya akan bahas kali ini adalah tentang plasenta previa. Ini adalah salah satu penempatan plasenta yang tidak biasa. Kenapa sih kalau saya sebut tidak biasa? Karena pengertian dari plasenta previa ini adalah plasenta yang letaknya di bawah, berada di bawah dinding rahim. Nah, karena letaknya di bawah ini, maka plasenta ini bisa menutupi seluruh jalan lahir maupun sebagian jalan lahir, bisa juga berada di pinggir jalan lahir. Nah, oke, kita lihat gambar ya. Kalian bisa lihat gambar di layar. Saya akan menjelaskan dulu. Yang pertama adalah normal plasenta. Nah, di gambar ini adalah plasentanya. Plasentanya itu berada di atas. Kita bisa lihat gambar ini ya, plasentanya berada di atas atau di dinding gitu ya, di puncak dinding rahim gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ada yang namanya plasenta previa partialis. Nah, kalian bisa lihat nih gambar yang parsialis seperti ini.
Nah, pengertiannya apa? Kita lihat ini plasentanya berada di bawah dan menutupi setengah jalan lahir, atau berada di bawah dan menutupi setengah jalan lahir gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ada yang namanya placenta previa marginalis. Kalau placenta previa marginalis itu plasentanya berada di bawah dan tepat pada pinggir pembukaan jalan lahir. Jadi bagian pinggirnya plasenta itu tepat berada pada pinggir jalan lahir gitu ya. Nah, terus juga ada namanya placenta previa letak rendah. Kalau placenta previa letak rendah ini letaknya yang rendah, tapi plasentanya berada seenggaknya 3-4 cm di atas pinggir pembukaan jalan lahir. Jadi dia letaknya berada di 3-4 cm berada di atas pinggir jalan lahir. Lalu yang terakhir ada placenta previa totalis. Nah, kalian bisa lihat nih plasenta di bagian bawah kan nih. Nah, plasenta ini menutup seluruh pembukaan atau seluruh jalan lahir. Jadi jalan lahirnya ini tertutup oleh plasenta. Nah, lalu apa sih ciri-ciri dari placenta previa? Nah, yang pertama ciri-cirinya adalah terjadinya perdarahan, dan perdarahan ini tanpa disertai rasa sakit. Nah, yang kedua, perdarahan ini terjadi berulang, lalu kita lihat darahnya nih, darahnya segar atau tidak. Nah, placenta previa biasanya darahnya segar gitu ya. Nah, lalu tidak ada kontraksi ketika terjadi perdarahan. Itu adalah beberapa ciri-ciri yang terjadi apabila terjadi placenta previa gitu ya. Nah, lalu gimana kita tahu kalau itu placenta previa? Nah, biasanya kalau misalnya kita tahu gimana sih kok ini placenta previa, itu melalui USG. Nah, itu adalah cara yang paling gampang ya. Ketika kita periksa, kita tanyakan gimana sih dok letak plasentanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita tanya di bawah penutup jalan lahir atau gimana, itu kita bisa melihat dari situ apakah kita mengalami placenta previa atau tidak. Nah, tadi kan di awal aku mau bilang kalau aku mau cerita tentang klien aku nih yang tadi di Purwokerto. Nah, kita cerita dulu ya. Klien aku yang ada di Purwokerto ini pemberdayaan dirinya sangat bagus sekali. Ketika dia tahu hamil, wah dia sangat senang, bahagia. Sebelum hamil pun dia juga sudah mempersiapkannya. Dia banyak baca buku, pemberdayaan dirinya bagus, pokoknya tenang, hamilnya nyaman, dan sampai suatu ketika di umur 36 week, tiba-tiba dokter bilang kalau plasentanya menutupi setengah jalan lahir. Nah, ketika ini dokter menyarankan untuk pemeriksaan. Kenapa sih? Karena resikonya adalah terjadi perdarahan. Nah, tapi si ibu ini yakin bahwa dirinya bisa lahir secara normal karena dia sudah baca buku, dia yakin dengan dirinya, dia yakin dengan kemampuan tubuhnya. Akhirnya dia mikir, aku mau second opinion lah, aku mau ke dokter lain, apakah hasilnya sama seperti ini juga gitu ya. Nah, akhirnya dia ke dokter lain, tapi ternyata dokter itu juga sama menyarankan untuk sesar gitu ya. Nah, akhirnya dia sampai 3 kali dengan dokter yang berbeda, tapi tetap sama sarannya adalah sesar karena placenta menutupi setengah jalan lahir. Tapi karena pemberdayaan dirinya bagus, dia percaya yang tadi saya bilang, maka sebelum ada proses persalinan, dia percaya bahwa aku pasti bisa lahir secara normal. Akhirnya dia percaya juga bahwa si bayi, plasenta, tali pusat dan segala macam yang ada di dalam rahim itu adalah makhluk hidup yang ketika kita ngomong, kita cerita, kita memberikan afirmasi, kita memberikan komunikasi dengan yang baik, dia akan mengikuti apa yang dimauin sama ibunya. Nah, akhirnya dia ke dokter keempat nih, dan masya Allah, alhamdulillah ketika ke dokter yang keempat ini pada saat USG dilihat ternyata plasentanya itu udah mulai naik ke atas. Nah, subhanallah, ini sesuatu yang luar biasa, dan akhirnya si dokter juga menyemangati, yuk kita coba bismillah, insya Allah bisa lahir secara normal. Nah, klien aku ini tambah semangat dong, semangatnya luar biasa, dan sampai akhirnya aku dikabari di umur kehamilan 40 week lebih 5 hari dia bisa lahir secara normal.
Dan itu adalah kisahnya. So, solusinya ketika kita tahu bahwa plasentanya berada di bawah, berarti kita harus positive thinking dulu. Selama belum ada proses persalinan, kita masih bisa mengupayakan semaksimal mungkin ya. Dengan afirmasi positif, aku mindset, lalu kita juga bisa yakinkan diri kita bahwa kita mampu melahirkan secara normal gitu ya. Dan tips-tips lain untuk menjaga kesehatan plasenta itu ada banyak. Yang pertama adalah berolahraga ringan, lalu makan makanan yang bergizi, sayuran, vitamin, buah-buahan, pokoknya makan makanan yang bergizi. Lalu ketika kita hamil, kita hindari alkohol maupun rokok. Misalnya nih ada orang yang di sebelah kita merokok, kemudian kita jangan di dekat-dekat situ gitu ya, karena berpengaruh sama kesehatan dari plasenta. Oke, jangan lupa yang sudah melihat video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk tahu info-info lebih lanjut seputar kehamilan, persalinan, dan info-info lain tentang kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.